cara membuat bikang mawar gula merah yang hasil seratnya super duper cantik dan yang pasti anti gagal jika kalian mengikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Kue bikang mawar gula merah ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena hasilnya yang sangat cantik, jadi pasti laris manis ya. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya dan apa saja bahannya, simak videonya sampai selesai. Tapi langkah pertama, kita rebus santannya dulu. Siapkan panci, tuang 600 ml santan kental. Tambahkan 80 gram gula merah. Pilih gula merah yang warnanya pekat seperti ini supaya hasilnya cantik. 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Kita rebus santannya menggunakan api kecil hingga sedikit mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini sudah mulai sedikit mendidih, bagian pinggirannya sudah terlihat. Sekarang kita aduk sebentar dan kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih, masukkan 120 gram tepung beras, 110 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan tepung tapioka, 110 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk bahan kering sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tuang santan yang masih panas secara bertahap sambil terus diaduk cepat supaya tidak bergerindil. Nah, kalau adonannya sudah licin, halus, dan tidak ada yang bergerindil seperti ini, sekarang bisa kita tuang kembali santannya sampai habis. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Sekarang kita saring adonannya supaya lebih bersih karena biasanya di dalam gula merah ada ampas kelapa. Nah, setelah kita saring, ini mau saya diamkan dulu selama 2 jam. Kalau biasanya langsung saya cetak, kali ini saya diamkan dulu selama 2 jam supaya seratnya lebih cantik. Setelah kita diamkan selama 2 jam, kita aduk dulu sebelum kita cetak. Untuk bagian bawah cetakan kue bikang, saya beri alas tebal bahan cor. Kalian juga bisa pakai seng bekas atau apapun yang tahan panas. Untuk diameter lubang cetakannya 7 cm dan dalamnya 3 cm. Sekarang kita panaskan cetakannya menggunakan api besar selama 7-10 menit sampai cetakannya benar-benar panas. Ini kunci utama untuk membuat kue bikang supaya berhasil. Setelah cetakannya sudah terasa benar-benar panas, sekarang kita semprotkan air garam
Tujuannya supaya tidak lengket saat kue bikangnya sudah matang. Sekarang kita tuang adonannya ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh, sisakan sedikit supaya saat kue bikangnya mengembang adonannya tidak meluber. Setelah adonannya selesai dituang, sekarang kita kecilkan sedikit apinya menjadi api sedang cenderung besar. Sekarang kita tunggu sampai kue bikangnya bersarang dan matang. Nah, ini kue bikangnya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya. Bisa dilihat bagian atas kue bikangnya bersarang. Sarangnya kecil-kecil dan juga halus. Ini cantik banget. Bagian atasnya juga nggak kering, lembab, tapi ini empuk ya. Jadi ini berhasil. Siapkan nampan yang tahan panas, kemudian letakkan handuk basah di atasnya. Nah, ini sekarang kita letakkan cetakan kue bikangnya di atas handuk basah pelan-pelan saja karena ini sangat panas. Langsung kita tutup supaya uapnya tidak mengenai kue bikang. Dan ini kita tunggu sampai uapnya menghilang. Setelah uapnya menghilang, untuk mengeluarkan kue bikangnya dari cetakan, cukup kita congkel aja pakai sendok seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, tekstur kue bikangnya benar-benar empuk, lembut, lemes, nggak kaku sama sekali. Setelah kue bikangnya selesai kita keluarkan dari cetakan, ini cetakannya kita panaskan kembali, caranya tetap sama seperti yang pertama. Untuk merekahkan kue bikangnya, siapkan gelas dan juga sepuit. Untuk alas kue bikangnya, ini namanya Sudi Bikang, bisa kalian beli di toko bahan kue ataupun di online shop. Nah, sekarang kita ambil satu kue bikangnya, taruh di atas gelas dan kita tekan sepuit di bagian tengahnya. Lalu bisa langsung kita rekahkan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya sangat cantik banget, seratnya halus dan kecil-kecil. Pastikan saat merekahkan kue bikang masih dalam keadaan panas ya, supaya lebih mudah, karena kalau sudah dingin bakalan susah. Jadi buat kalian yang masih sering gagal bikin kue bikang mawar, kalian wajib banget cobain pakai resep ini dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Saya jamin pasti bakalan berhasil. Sekarang kita lanjut rekahkan semua kue bikangnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya kue bikang yang sudah selesai. Saya rekahkan semua. Satu resep ini menghasilkan 10 buah kue bikang mawar gula merah. Nah, ini juga cocok banget untuk kalian jadikan sebagai ide jualan maupun untuk isian snack box. Untuk hantaran juga bisa karena hasilnya sangat cantik. Dijamin pasti bakalan laris manis. Sekarang akan saya tunjukkan